Assalamualaikum, kali ini ada 3 formulasi yang membuat hati kita, pikiran kita menjadi tenang. Formulasi ini berkaitan dengan yang pertama menerima, yang kedua yaitu mengakui, dan yang ketiga adalah mengikhlaskan. Nah, menerima artinya bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah yang begitu banyak. Nikmat yang tak terhitung, maka kita menerima dengan minimal mengucapkan Alhamdulillah dan dipakai untuk ibadah sehingga kita mudah-mudahan dimasukkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Lalu menerima tentang ujian dan cobaannya, karena setiap manusia pasti memiliki ujian dan cobaannya. Maka ketika menerima, itulah di mana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Berarti jikalau diuji, maka Allah akan mampukan, maka Allah akan tolong, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi pengangkat derajat. Lalu yang kedua adalah mengakui. Dan ini berkaitan dengan kesalahan kita, dengan kehilafan kita, dan mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka setiap manusia pasti memiliki dosa, setiap manusia pasti memiliki kesalahan, memiliki hilaf, maka sudah sepantasnya untuk mengakui, untuk memperbaiki, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu amalan yang harus disegerakan adalah ketika memiliki kesalahan, memiliki dosa, maka harus segera bertaubat. Jikalau hari ini kita senantiasa bertaubat, maka insya Allah Allah akan memperbaiki kehidupan kita, baik lahir ataupun batinnya. Maka orang yang tidak bertaubat akan semakin gelap hatinya, akan tertutup bagaimana rahmat dan kasih sayang Allah. Maka sudah sepantasnya kita mengakui bahwa kita ini banyak hilaf, salah, dan dosa. Lalu yang ketiga adalah mengikhlaskan. Ini yang subhanallah ya, ilmu yang begitu emas, begitu luar biasa adalah ilmu tentang mengikhlaskan. Karena memang tidak mudah, karena memang orang yang ikhlas itu orang yang utama, orang yang hebat. Bahkan kita hari ini beramal, kita nggak tahu bahwa diri kita ini ikhlas atau tidak. Tapi orang yang ikhlas, dia yang senantiasa tidak mengungkit, dia yang senantiasa karena Allah, bahkan setan dan iblis pun takut dengan orang yang ikhlas, karena tujuannya hanya kepada Allah, segala sesuatunya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang hari ini boleh jadi kita belum ikhlas, tapi kita latihan dari mungkin amal kita yang terkadang mungkin ada yang pengen dilihat orang, yang mungkin karena tujuan tertentu, tapi dengan lama-kelamaan, dengan terus-menerus, dengan meluruskan niat kita, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang ikhlas. Nah, tentu dengan tempaan, misalkan bagaimana ujian, dulu dengan tempaan bagaimana cobaan, dulu dengan tempaan ketidaknyamanan, ketidakenakan, rasa lelah, rasa capek, yang mudah-mudahan tumbuh ikhlasnya, tumbuh karena Allahnya. Jangan sampai justru sebaliknya malah tumbuh mengeluhnya, malah tumbuh tidak bersyukurnya. Tapi mudah-mudahan senantiasa kita, salah satunya tips yang sederhana ini, yaitu menerima, yaitu mengakui dan mengikhlaskan. Mudah-mudahan itu ada dalam kehidupan kita, dan sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan bahagia, dengan selamat, dunia bahagia dan akhirat surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin sharing di kali ini. Boleh Bunda bisa tulis di kolom komentar pengalamannya tentang bagaimana menerima, tentang bagaimana mengakui dan mengikhlaskan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya.
Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayo Bunda segera dapatkan, hubungi admin.